Dalam nama Bapa dan Putra. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami pulang kembali di sini dalam kondisi yang sehat untuk bisa mengikuti kegiatan seminar di sekolah kami. Kiranya Bapa, Kau berkati acara kami hari ini, Kau berkati pembicara kami, Kau berkati siswa-siswa kami, sehingga mereka dapat dengan hati yang tulus untuk mau mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan pada hari ini. Kiranya Bapa, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan penyelenggaraannya. Semoga yang terbaik yang terjadi seturut dari waktu. Amin. Santo Yohanes Rasul, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, seperti kalian yang mungkin sudah tahu ya, hari ini kita akan mengadakan seminar dengan tema yang tentu kalian sudah nggak asing lagi, bahkan mungkin kalian sangat familiar dengan yang namanya gadget, teens and gadget addiction. Nah, hari ini Mrs. Khan mengundang salah satu pembicara. Siapa pembicara kita kali ini dan apa nanti yang akan kita bahas sepanjang seminar? Langsung saja misalkan undang pembicara kita pada pagi hari ini, Kak Edwin. Siap, Kak Edwin. Baik, selamat siang semuanya. Waduh, ini terima kasih ya, saya di jalan tadi mengandalkan gadget juga sebetulnya ya. Cek, nah ini gadget yang lainnya gitu. Baik, dan kan tadi nama saya Edwin, saya orang psikolog. Nah sebelum kita mulai ke dalam sesi, judulnya sudah ada Teens and Gadget Addiction, apalagi nih gitu ya. Tapi saya mau kita coba relax tapi konsentrasi. Setuju? Mau coba ya? Saya mau ajak satu permainan singkat aja. Ada yang pernah main namanya Sense the Number? Belum? Sense the Number gitu ya. Kalau sense artinya apa? Sense merasakan ya. Sense kita ada apa aja? Ya, sight, hearing, smell, taste, tactile, vestibular juga ada baru ya. Nanti kalau nggak tahu kita tambahan 2. Ada 7 sebenarnya. Nah, kita mau coba sense the number, oke? Nah, saya nggak usah sambil berdiri, udah sambil duduk juga kita bisa main. Cara mainnya sangat mudah. I will tell you numbers from 1 to 4, oke? Dari 1 sampai 4. Jadi, saya akan minta teman-teman untuk konsentrasi. Untuk apa? Konsentrasi. Oh, belum semua nih. Katakan dulu dong. Konsentrasi? Konsentrasi. Oke, kita coba ya. Kalau saya bilang 1 itu one ya, kalau nggak tahu bahasa Indonesianya one ya, 1 ya. Nah kalau 1 silakan tangannya yang kanan diangkat gini, 1 ke depan, jangan sampai nabrak temannya tadi ya. 1, oke. Saya coba ya, turun dulu. 1. Oke. Sekarang kalau saya bilang 2, tangannya digenggam. Kita coba ya. Coba, saya mau coba konsentrasinya nih. Oke, saya bilang ya. 1, 2. Oke, cakep, bisa ya. Nah, sekarang saya kasih angka 3 ya. Kalau 3, yang kamu lakukan adalah seperti ini. 3, ambilnya adalah tangannya gini tetap. Yang kiri ambil sebelah kiri temannya. Pegang. Iya, coba ya. 1, belum dipegang dulu. Gemes banget sih sama tangan temennya ya. 1, 3, 2, 3. Ya, oke. Dan turun dulu. Nah, saya kasih 1 lagi ya, yaitu 4. Nah, kalau 4, tangan kanannya ke depan, tangan kirinya nangkep teman punya yang belakang. Gak apa-apa dikasih jangan nyambung gitu. Tapi yang depan jangan cepet-cepet, nanti masuk hidung temannya ya. Mimisan nanti temannya. Oke, kita coba ya. Kita coba nih. Saya sebutin angkanya ya. Coba katakan konsentrasi. Oke, saya cek ya konsentrasinya ya. 2, 1, 3,
3, 2, 4. Oke, dapat ya. 2, 4. Olahraga jadinya kita ya. Oke, turunin dulu ya. Nah, sekarang saya kasih seri number ya. Seri number itu sekali keluar 4. Oke, sekali keluar berapa? 4. Contoh, 1, 2, 3, 4. Gimana gerakannya? Oke, gitu ya. Saya kasih random nih. Jadi 4 baru gerak ya. 2, 1, 2, 3. Anak TK ya, pinter. Nah, sekali lagi ya. Bagus nih, konsentrasi udah bagus. Tangan saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sekarang saya nggak ngomong, tapi tangannya 4 serinya dari tangan saya. Perhatikan baik-baik ya. Berarti kalau di kelas saya bilang nggak kelihatan Pak, Sir, I don't see, itu bohong semua ya. Semua bisa lihat ya. Oke, nah sekarang final challenge-nya. Saya sebutkan angkanya, tapi teman-teman nggak boleh bersuara. Oke? Angkanya adalah 2, 4, 1, 2. Iya. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, dengan demikian saya yakin teman-teman ini punya konsentrasi yang penuh gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi kita sama seperti yang tadi teman-teman udah lihat, namanya Teens and Gadget Addiction. Namanya apa? Ya, di sini saya merasa sudah teens. Sudah ya, saya juga merasa saya masih teens kok, sama makanya kita teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu dong, apa sih maksudnya Teens and Gadget Addiction? Apakah ini tentang adiksi gadget aja? Belum tentu gitu ya. Jadi kita lihat nextnya. Nah, hari ini kita ada 4 quest gitu ya, 4 quest. Jadi pertama intro, tadi kita udah ya, intro sama games ya, kita ada games. Nanti kita masuk ke knowledge and dynamics, ada bulb gitu ya. Saya berharap teman-teman juga punya bulbs di atas kepalanya gitu ya, punya ide. Yang ketiga, kita mau cari alternate exploration. Teman-teman kan di masa sekarang suka eksplorasi ya, coba ini, coba itu. Ada boba rasa jeruk, dicoba, rasa durian, coba juga gitu ya. Nah, kita mau cari tahu di dalam penggunaan gadget, apa sih yang bisa dialternatifkan. Dan yang keempat ada apa? Help! Coba dong, kata sama-sama. Help! Ya, oke, baik-baik. Saya akan tolong teman-teman ya. Nanti keempat kita akan saling tolong-menolong. Oke, semua udah siap? Kalau udah siap, katakan siap gitu dong ya. Udah siap semuanya? Siap. Oke, kita masukin. Nah, ini halo. Nama saya Edwin, gitu ya. Saya seorang psikolog, tapi saya juga gaming enthusiast. Jadi kalau teman-teman yang suka main Dota, suka Mobile Legends, suka Genshin Impact gitu ya. Wah, nanti kita gacha biar wangi gitu ya. Nah, tapi teman-teman, mungkin kita nggak bahas terlalu banyak hari ini tentang itu, tapi kalau mau ngobrol di Discord boleh juga gitu ya. Nah, kita next. Oke, sekarang kita masuk knowledge and dynamic. Tangannya boleh seperti ada bohong gitu ya. Knowledge and dynamic. Oke, kita masuk ke sesi knowledge and dynamic. Kita akan bahas 3 poin di sini. Tentang yang pertama apa? Teenagers. Yang kedua, iya, kita mesti tetap update ya. Dan yang ketiga adalah gadget. Oke, kita masukin. Kita bahas yang pertama dulu nih, supaya kita punya bulb, kita punya knowledge. Nah, jadi teman-teman, sekarang di sini usianya siapa yang di atas 20? Ini usia kronologis ya, bukan usia mental ya. Saya di bawah 20 gitu ya. Oke, turun dulu. Oke, nah, saya percaya teman-teman adalah teenagers gitu ya, belasan tahun. Nah, tahu teman-teman apa yang membedakan teman-teman sama anak kelas SD elementary sama kindergarten? Oke, coba boleh. Nah, ini menarik ya, praktik. Siapa namanya? Ken, what do you think? Primary students are small. Oke, by size oke ya. For function gimana, ada functional?
the ability, are you have more ability than primary students? Of course ya, absolutely. Nah, teman-teman ternyata bukan cuma dari small and getting bigger, taller. Also, teman-teman juga develop in some area. It called socio-emotional development. Have you ever heard of it before? It combination from two, kombinasi dari dua hal, sosial dan emosional. Kadang-kadang kalau teman-teman tahu ada yang ngeselin, bikin emosi ya. Karena itu hal-hal yang di sekeliling kita mempengaruhi hal yang ada di dalam diri kita. Namanya emosi. Namanya apa? Coba emosi biasanya pegang apa? Ada yang aduh emosi gitu ya. Nah, teman-teman ternyata socio-emosional ya. Perhatikan di depan ada 4 hal yang berkembang. Yang pertama apa? Bisa bantu saya? Growth artinya? Benar yang Ken bilang ya, dari kecil tambah tinggi. Ada yang segitu-gitu aja tambah tingginya? Coba ya, cari dokter makan suplemen ya, biar tambah tinggi. Nah yang kedua, autonomi. Ada yang tahu autonomi apa? Dulu ya, dulu masih kecil. Kamu kalau dikasih, kalau mau jajan, dikasih duitnya apa dijajanin? Dijajanin ya. Kalau sekarang masih dijajanin apa dititipin duitnya kamu? Ada yang dititipin masih dijajanin juga. Nah, artinya kalau autonominya udah berarti parentsnya teman-teman itu sudah mulai memberikan otonomi. Nih, kamu kelola ya, gitu ya. Ada hal-hal yang berkembang. Lalu yang ketiga ada namanya peers. Dulu kalau misal main enakan sendiri apa rame-rame? Pas kecil. Sendiri ya, mainan cuma satu, kira bingung ya. Tapi sekarang lebih suka main apa? Kalau bareng-bareng? Sepak bola. Mobile game siapa sih yang lagi populer sekarang? Lato-lato. Valorant ya, Valo ya. Ya saya susah mainnya Valo deh. Nanti teman-teman kalau ajarin saya ya. Kalau CSGO masih bisa lah gitu ya. Nah teman-teman, nih keep it down dulu ya. Yang keempat adalah identity. Identity ya. Identity apa artinya? Ya identitas gitu ya. Kalau teman-teman sekarang punya name tag, kalian tuh namanya masing-masing. Nah itu adalah bukti dari identitas teman-teman. Nah apa sih kaitannya sama gadget addiction yang hari ini Sir Edwin akan bawakan? Kita lihat ya, ternyata socio-emosional boleh bantu juga muncul terekspresi di dalam pemakaian gadget. Contoh ya. Kita next lagi ya. Alasannya sama, kenapa teman-teman tuh tertarik pakai gadget? Karena memfasilitasi perkembangan teman-teman. Contohnya kalau growth, teman-teman punya kesempatan untuk menyalurkan dorongan teman-teman untuk bertumbuh. Siapa di sini kalau misalnya baru bikin account gitu ya, main game, leveling, maunya level 1 terus, musuhnya udah level 50, kita level 1 terus, bakal betah nggak main gamenya? Waduh, kayak mesti pakai cheat kalau mau gitu ya. Kalau misalnya social account, temennya 1 itu aja gitu ya, bakal kita kelola nggak account kita? Nggak, kita mau cari followers dong ya gitu ya. Dan sama seperti teman-teman menggunakan hal-hal yang ada dalam gadget aplikasi itu menyalurkan keinginan teman-teman untuk bertumbuh. Dan it is natural gitu ya, alami sudah. Ini salah satu fungsinya. Yang kedua, coba kita lihat nih. Kenapa sih saya suka gadget? Tadi ingat ya, ada autonomi juga. Kita betul. Nah, autonomi. Nah, autonomi adalah kesempatan untuk kita gain control, kita bisa mengendalikan, mengambil keputusan. Jadi, kenapa kita senang gadget? Karena dia ada di bawah kendali kita. Pernah punya gadget yang bermasalah, kita slide kiri, dia ke kanan? Rasanya gimana? Wah, rasanya pengen diganti, jadi banting dong, diganti ya. Ini saya agak susah, saya izin buka boleh ya? Nah, rasanya pengen di servis gitu ya. Nah, di servis. Kenapa? Karena kita mau punya kontrol. Karena kita udah merasa kita bisa mengendalikan, kita bisa mengelola. Dan itu hal yang wajar. Tapi kita lihat berikutnya nih, yang ketiga. Yang ketiga adalah kenapa sih? Karena ada pertemanan
bisa add friends, bisa follow gitu kalau di sosial media. Itulah membuat kita, oh kita bisa terhubung gitu. That's why kita memang lagi membangun pertemanan, dan di masa ini gadget jadi salah satu fasilitasnya. Bahkan kita bisa temenan yang di luar sekolah ya, di beda negara, di beda waktu juga bisa. Kecuali beda universe ya, belum bisa ya. Nah yang keempat, coba kita lihat Miss. Yang keempat adalah identitas. Ada yang tahu ini siapa? Yang kiri dulu, kiri. Kayak saya. Yang kalian ada yang tahu? Ya oke. Kok bisa tahu sih? Kok bisa tahu? Saya nggak ada tulisannya loh. Karena teman-teman tahu identitasnya dalam bentuk simbol. Relate ya? Teman-teman tahu ya? Kenapa teman-teman bisa suka sekali dengan gadget dan bisa pakai? Karena hal-hal ini difasilitasi dalam pemakaian gadget. Nah, tapi pertanyaan saya sebetulnya teman-teman, is that the only platform that we can use? Apakah satu-satunya yang bisa pakai? Tentu tidak ya, tapi kita suka sekali. Kenapa? Nanti kita jelasin di belakang ya. Nah, ini kita next lagi. Kita udah kenal nih, ternyata perkembangan kita itu difasilitasi sama gadget, makanya kita suka. Tapi hari ini kita mau update fact juga nih, supaya ada ide-ide baru. Nah, update fact ini kenapa sih pemakaian gadget jadi suka bermasalah? Nah, karena memang kita waktu pakai gadget belum ada batasan yang jelas. Batasannya siapa yang nentuin? Kita atau orang tua ya. Kita biasanya, karena gadgetnya pegang kita punya otonomi atas gadget kita. Nah, makanya yang menjadi masalah adalah absence of disclaimer. Kadang-kadang kita nggak tahu limitnya di mana sampai masalahnya muncul, gitu ya. Nah, sekarang gimana sih key-nya? Adalah dua hal, konsisten dan reliable. Artinya teman-teman perlu memperhatikan bagaimana teman-teman menggunakan gadget. Kadang-kadang kita pakai gadget kan kita mau explore. Seberapa lama saya bisa pakai gadget ya? Oh ternyata bisa, tahu-tahu seharian kita gadgetan. Oh ternyata saya bisa, saya explore. Tapi secara naturalnya kita harus pakai gadget itu berapa lama? Nanti saya kasih tahu berapa lamanya ya. Dan harus reliable. Jadi kalau teman-teman udah dipercayakan nih satu device, gitu ya, harus bisa dijaga. Nggak cuma keadaan fisik si gadgetnya, tapi bagaimana teman-teman menggunakan gadget itu juga. Tangkap ya? Nah kita lihat next sheet. Ternyata ada rules-nya teman-teman, bagaimana penggunaan gadget. Saya nggak pernah bilang ini ya, harus gadget tuh sekian jam hari ini gitu ya. Tapi teman-teman karena sudah mulai mengembangkan autonomi. Mengembangkan apa? Autonomi, teman-teman juga harus belajar ngambil peran menentukan seberapa sih porsi saya menggunakan gadget ya. Kalau teman-teman tahu rasanya nih Pak ya, Sir, saya tuh kalau pakai gadget tuh nggak ada batasan sih di rumah, saya pakai aja. Nah, jangan-jangan teman-teman kalau 75% of your time itu teman-teman kelola dengan kemauan teman-teman. Teman-teman punya satu kebutuhannya advice atau counsel gitu ya, nanya ke orang tua, apa sih yang saya bisa lakukan di rumah? Saya kayaknya kebanyakan pakai buat main gadget nih. Tapi sisi lainnya, kalau teman-teman punya ngalamin yang kiri, nggak boleh berpendapat. Udah dijatah Sir, ayo kalau nyalain gadget nih udah ada timernya nyala, ntar langsung shutdown gitu ya misalnya. Udah aplikasinya Sir langsung di auto shutdown. Nah jangan-jangan teman-teman kalau 75% penggunaan gadget itu sudah ditentukan sama orang lain, teman-teman sebetulnya need of autonomy. Nah bagaimana balancingnya? Balik lagi, teman-teman mesti konsisten. Karena penggunaan gadget ini kalau nggak konsisten bisa wild banget hasilnya gitu ya, outputnya. Nah jadi teman-teman tahu kalau balancing ini sebenarnya bisa dilakukan dengan discuss dengan si pemberi gadgetnya, gitu ya. Nah ini kita keep dulu, coba boleh tangannya ke depan ke layar, terus diambil dikantongin, kantongin dulu ya. Oke, udah dikantongin. Nah kita next dulu. Ini cepet aja ya, ini teman-teman juga bisa update sebenarnya. Ini tahun 2022, penelitian dilakukan di Indonesia penggunaan gadget dan internet oleh Hootsuite namanya. Tahu Hootsuite? Yang logonya burung hantu. Jadi mereka tiap tahun mengadakan riset dan ternyata di Indonesia penggunaan rata-rata seluruh Indonesia nih
punya gadget pakai internet sehari-hari melebihi rata-rata seluruh dunia. Ya. Kalau seluruh dunia itu 3 jam 43 menit sehari, kita itu rata-rata pakainya 4 ya hampir 5 jam deh. Di sini siapa yang pakai gadgetnya lebih dari 5 jam? Berarti overdosis deh ya judulnya ya. Ya tapi mau gimana sir? Apalagi pas pandemik ya. Kita school from home mau nggak mau kita pakai gadget. Ya boleh turun dulu ya. Ya saya mengerti gitu ya, saya mengerti. Tapi kita lagi masuk ke fase yang dimana teman-teman punya otonomi to do it right gitu ya, to do it, keep it balance. Nah kita lihat yuk nextnya, apalagi fakta-faktanya netizen ini. Nah ternyata 94% pengguna internet adalah mobile user, mobile gadget user. Artinya apa tuh teman-teman? Nah insight yang kita bisa dapat adalah cara pakainya fleksibel, nggak mesti di rumah, mau dimanapun bisa akses ke internet, right? Kayak teman-teman kalau sekarang pegang gadget pun bisa connected kan? Nah teman-teman di sini siapa yang tidak punya mobile device? Memiliki, bukan sekarang ya, maksudnya siapa yang tidak mempunyai di rumah tuh nggak ada. Saya tuh kalau mau sekolah aja mesti pinjam ke tetangga gitu atau ke saudara gitu. Nggak ada ya? Mau punya ya, saya yakin ya. Nah teman-teman, itu artinya teman-teman adalah salah satu dari 94% ini. It means semuanya punya fleksibilitas ya. Jadi kita lihat teksnya lagi, kita update lagi di apa nih? Ini riset tahun 2022. Nah ternyata waktu di riset, di survei gitu ya, kamu pakai buat apa sih? Nah mungkin saya mau survei ringan-ringan aja nih kalau teman-teman di sini. Yang pakai masker putih, kamu siapa namanya? Oke, iya. Kamu biasa pakai gadget buat apa? Paling sering? Panika. Apa ya? Biasa. Buat chatting. Oke, belakangnya langsung. Kamu siapa namanya? Mukanya familiar ya, Kiken ya. Kayaknya pernah ketemu. Nah, Kiken kalau biasa pakai buat apa? Nonton? Ringas gitu ya? Insa. Oke, thank you. Nah, relate berarti ya. Nah, barusan ini tunggu saja giliran kamu ya. Nah, teman-teman, ternyata waktu kita lihat di survei, ini mungkin agak kecil ya, tapi yang paling atas itu biasanya umumnya nih kalau saya tanya adalah, oh ya saya buat connect sama keluarga saya dong sir, gitu. Saya harus chatting, tanya orang tua saya di mana gitu ya. Tapi setelah yang pertama itu, 3 top 3 after that itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya rekreasi. Itu adalah yang pertama entertain, reels, lihat memes gitu ya. Yang kedua lihat band, singer, musician. Dan yang ketiga lebih lihat actor, comedians, and performance influencer misalnya gitu ya. Nah 3 itu adalah kategorinya rekreasional untuk refreshing gitu ya. Nah apa artinya? Gadget teman-teman sebetulnya most digunakan untuk rekreasi. Oke? Paham ya rekreasi ya? Itu namanya kita kategorikan digital recreation. Jadi teman-teman kalau dulu zaman saya di seumuran teman-teman itu rekreasi tuh masih bisa namanya ke time zone gitu ya, ke warnet, harus datang physically to the place gitu. Tapi kalau teman-teman sekarang rekreasi every time, anytime, anywhere. Nah paham ya teman-teman ya. Oke, kita next lagi. Nah ternyata ada rankingnya nih teman-teman, downloadable apps ya dan actively user dari aplikasi tersebut. Ternyata secara general aplikasi top 3 itu sosmed semuanya ya. Sedangkan ada lagi kalau mobile games top 3 nya saya bacain ya, Mobile Legends, PUBG, Free Fire ya. PUBG sama Free Fire nih timnya nih ya. Nah oke, paham dulu ya. Nah teman-teman saya sebutkan itu, teman-teman kan sudah bisa tahu ya jenis permainannya seperti apa. Jenis permainan adalah yang sosial kan. Kita nggak mau ngelawan AI terus dong gitu ya. Teman-teman harus berkumpul untuk melakukan game tersebut gitu ya, membutuhkan orang lain.
That means dari sisi aplikasi general maupun permainan kita sangat terkoneksi dengan orang lain. Itu yang menjadi salah satu nyawanya kenapa teman-teman tertarik sekali dengan aplikasi atau gadget gitu ya penggunaan ini. Oke, yuk next lagi. Nah, kan kita sudah melewati ya masa-masa pandemi yang sangat intensif kemarin. Itu juga menjadi pengaruh bagaimana cara teman-teman kemarin pas di rumah pakai gadget. Dan itu membentuk ya 2 tahun. Makanya teman-teman kalau pakai gadget mungkin bisa bablas gitu sekarang. Itu masih diwajarkan. Tapi hari ini saya mau ajak teman-teman lakukan satu hal yang baru. Hal yang apa? Belum semuanya. Hal yang apa? Yang baru. Oke, yuk kita lihat ya nextnya. Nah, ini ada satu video. Itu konsekuensinya kalau kita pakai phone over. Oke, kita nonton sama-sama ya. Oke teman-teman, gak apa-apa pakai suara, saya narasin aja ya. Jadi teman-teman tahu kalau misal penggunaan gadget itu ternyata itu udah mencapai 6 juta dalam setiap tahunnya gitu ya. Dan kalau misalnya penggunaan gadget yang terus-menerus sampai umur 8 tahun selama 4,7 jam per hari, itu bisa menyebabkan dampak kepada fisik kita. Kan kita lihat ke bawah ya, kan jarang kita lihat begini. Nah, itu menyebabkan beberapa dampak fisik. Salah satu, form dari body kita, sama bagaimana mata kita. Karena mata kita ini tidak didesain untuk melihat screen, tidak didesain untuk tahan lama kena sinar. Dan juga kalau teman-teman download, ini apa namanya gamenya? Candy Crush ya. Nah, dijelaskan bahwa Candy Crush ini memicu satu reaksi kimia dalam otak kita. Ketika kita main, ada keluar kimia otak namanya dopamin. Dan ketika kita main terus, dopamin itu akan terpola menjadi namanya compulsion loop. Jadi kita tahu-tahu, wah udah level 100 nih, nggak berasa ya udah 3 jam, 4 jam kita main nih. Padahal mainnya simple. Nah, kemudian kita lihat lagi. 93% bilangnya sih, saya pakai ini sebagai tools gitu ya, untuk membantu saya aktivitas sehari-hari, mau belajar, mau kerja gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kalau lepas, itu mengalami satu rasa kayak, oh dicepasin saya nggak pegang handphone nih. Itu namanya nomophobia. Dan kalau misalnya kita relax gitu ya, nggak pegang gadget, sebetulnya ada frekuensi otak kita yang aktif. Dan itu yang sebetulnya dibutuhkan kepala kita supaya tense-nya getting lower. Tapi kalau misal kita pakai buat hal-hal yang terkait gadget, kita harus menganalisa, harus solve problem, harus lawan counter skill lawan gitu ya misalnya ya, atau gimana supaya bisa survive, frekuensinya pasti beda. Dan penggunaan gadget ini itu menyebabkan terganggunya namanya circadian rhythm atau pola tidur kita. Jadi kita rasa waktunya kita mesti tidur karena ambil waktunya untuk pakai gadget, sehingga besokannya kita bisa turun melatoninnya. Artinya untuk dampaknya akan bertambah terus-menerus tiap hari dan menyebabkan beberapa risiko. Nah, itu salah satu video singkat, mungkin sampai situ aja ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya buat teman-teman, pakai sehari-hari buat apa sih gadgetnya? Oke, saya kategorikan yang populer ya, main games. Saya juga main games pakai handphone soalnya. Siapa yang pakai buat chatting? Masih semua ya. Siapa yang pakai buat belajar instrumen alat musik? Siapa yang belajar untuk masak? Saya rasa hampir semua student ya, karena ada tugas sekolah biasa masak ya. Ada yang dapat nggak tugas masak di rumah? Belum ya? Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, teman-teman, berapa jam pakainya? Di sini yang sehari, saya langsung straight forward aja, lebih dari 7 jam. Lebih dari 10 jam. Ini gadget yang saya maksud spesifik adalah handphone ya. Kalau yang lain-lain kita mau pegang dulu. 10 jam pakai handphone sehari. Oke. Baik. Oke, boleh turunkan lagi. Oke, saya
saya udah dapat gambarannya. Yuk kita next lagi. Oke, saya jelaskan sedikit ya gadget itu seperti apa ya. Dalam Indonesia itu namanya gawai, gitu ya, gawai atau gadget. Nah sebenarnya gadget itu adalah seperti hal-hal kecil yang mekanik dan sifatnya terkait dengan teknologi dan seringkali dianggap satu hal yang baru. Ya, handphone. Sampai sekarang handphone tuh kalau kita bilang, kita nggak bisa bilang itu barang lama. Kita cuma bilang versinya yang lama apa versi yang baru, yang Pro Max itu ya, atau yang ultra. Nah, tapi kita selalu melihat gadget itu sebagai satu hal yang baru, yang canggih, betul ya? Nah, next lagi. Nah, gadget ini kenapa sih jadi menarik? Saya jelaskan ya kenapa jadi menarik. Kenapa? Karena teman-teman, saya jelaskan generasinya sedikit ya. 10-20 tahun yang lalu, sebelum ada aplikasi ini, contohnya ya, kalau Gojek sekarang pakai buat apa? Ya banyak banget kalau yang bisa ngomongin. Bahkan sekarang saya kalau mau pakai kereta aja, itu bisa pakai ini ternyata. Saya baru tahu. Kalau 20 tahun lalu, belum ada aplikasi ini, prosesnya kalau saya dari rumah mau pesan makan, caranya gimana? Telepon delivery dulu, oh maaf, teleponnya sedang sibuk gitu ya. Masa-masa itu adalah masa yang sulit dibandingkan sekarang. Nah kenapa? Karena itu memotong proses. Jadi kalau sekarang saya pakai aplikasi, kita pakai aplikasi, karena teman-teman tidak jadi repot-repot seperti zaman dulu. Kayak Mobile Legend gitu ya. Kalau Mobile Legend, teman-teman kenapa sih suka main? Ya ada beberapa teman-teman yang nggak suka, ada yang favorite, ada yang unfavorite ya. Tapi kenapa prefer main ini dibandingkan katakanlah computer games misalnya? Ya beberapa suka, oh komputer besar, lebih keren, kita lebih advance kontrolnya. Tapi ada beberapa teman-teman yang suka pemakaian dalam gadget, kenapa? Karena itu prosesnya sambil rebahan juga bisa sir, ya. Nyaman saya, it's easier. Nah sebenarnya 3 aplikasi ini itu punya, ya sebenarnya kebanyakan aplikasi dibuat jadi populer karena memudahkan. Katakan memudahkan. Wah belum semuanya. Katakan memudahkan. Ya, nah karena teman-teman suka hal-hal yang memudahkan gitu, secara natural. Oke, kita lihat nextnya ya. Tapi ada benefit dan downside-nya juga nih teman-teman saat kita pakai gadget. Brief ya kan? Oke, next. Nah, benefitnya teman-teman udah tahu pasti karena dia, let's say ini ya handphone. Ya saya dulu kalau handphone kan gede-gede tuh, antenanya mesti tarik dulu. Sekarang brief nih, cuma di tangan doang gitu ya, compact. Karena benefit saya nggak usah bawa apa-apa lagi, saya nggak bawa kalkulator, nggak bawa kamera, semua ada di HP. Oke, dan so on, gitu ya. Punya informasi, tanya Google bisa, bahkan sekarang tanya AI juga bisa ya. Nama AI-nya apa yang ditanya-tanya? ChatGPT, pinter. Yuk kita lihat. Tapi ada downside-nya juga nih teman-teman. Sisi buruknya apa ya? Nah teman-teman tahu karena proses yang kita lakukan seringkali mudah, ketika kita menghadapi hal yang cukup sulit yang tidak bisa langsung dihadapi oleh gadget ini, motivasi kita akan menurun karena kita rasa oh, it's beyond our ability gitu. It's beyond our gadget. Jadi teman-teman rasanya udah deh. Padahal ada area-area yang memang teman-teman bisa lakukan without this ya, yang memang perlu effort dari diri teman-teman. Dan yang kedua, kita kebanyakan kalau pakai gadget sebagai main activity kita untuk pegang gadget. Beda misalnya kalau tadi saya bilang ya, belajar alat musik, ininya dipegang apa ditaruh? Taruh dong ya, gitu ya, ditaruh kita pegang alat musik. Tapi kalau ini jadi main activity kita, most dari research yang saya temukan adalah most body part kita itu tidak terlatih. Artinya apa? Jadi kalau yang terlatih adalah mata, tangan kita, koordinasinya cepat. Tapi selebihnya nggak terlatih. Artinya yaitu kalau mata tangan dianggap 1% masing-masing, it means 2% of our potential body function is untrained. Dan itu kalau telat dalam katakan tadi sehari 10 jam, sebulan berapa lama gitu ya? Teman-teman kalau ngelihat gadget ataupun promo atau apa itu cepat. Tapi kalau untuk meresponi hal yang lain mungkin a little bit slower.
Nah, ini yang saya mau note teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah teman-teman jadi lebih terbiasa untuk mengobservasi dan menganalisa. Tapi ketika, ayo coba yuk, ntar lihat dulu deh. Ayo predict dulu deh. Ayo coba consider lagi. Ayo cari-cari dulu, ayo riset dulu. Tapi ketika do the action, belum tuh gitu ya, belum bisa. Nah ini downside-nya, katakan downside. Coba senggol kanan kiri. Kamu kena nggak downside-nya? Kena nggak? Kalau nggak ada yang lagi ngantuk, ayo bentar lagi udah mau selesai gitu ya. Oke, kita udah belajar benefit dan downside-nya, kita percepat ya. Nah, kita masuk ke alternate exploration. Boleh tangannya seperti ini? Gitu ya, seperti lagi melihat, ditaruh di matanya. Oke. Ada 3 hal, kita mau kenalin 3 hal, yaitu habit, balance, dan change. Kebiasaan, keseimbangan, dan perubahan. Oke, yuk kita next. Nah, saya mau kenalin apa itu habit. Habit itu adalah kebiasaan yang kita lakukan berulang kali sampai kita nggak sadar melakukannya. Nah, tadi kalau ada yang bersihin, gitu ya, udah kebiasaan sebelum pandemi di rumah gitu, tapi sekarang harus punya habit baru ditutup gitu, ya, atau ditahan gitu. Nah, kita selalu punya pilihan dalam kehidupan kita, mau melakukan yang good atau melakukan yang bad habitnya. Jadi salah contohnya ini ada karyawan, dia bisa pilih untuk scrolling di sosial media, atau dia mau kerjain pekerjaannya, atau dia mau tunda gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa orang yang sama bisa punya hasil yang berbeda ketika mereka mengambil pilihan-pilihan yang berbeda tiap harinya. Ketika kita lihat, oh ya, habis pulang ada pilihan buat olahraga misalnya, teman-teman juga gitu ya, tapi enggak. Terus yang satu, saya mau kerjain pekerjaan yang mungkin buat besok bisa saya cicil, tapi ada teman-teman ngajakin, yuk mabar yuk, wah langsung mabar gitu misalnya ya. Nah, teman-teman tahu konsekuensinya akan sangat terlihat. Secara fisik sudah pasti terlihat gitu ya. Orang yang kurang tidur sama orang yang sering olahraga, siapa yang punya prestasi siapa yang enggak gitu ya. Dan akhirnya kita sampai di satu titik yang saya beda banget sama teman-teman saya ya. Ada beberapa teman-teman saya yang bisa manage well. Oke, itu habit ya. Oke, jadi nature-nya, sifat habit itu ada 3. Apa aja? Repeat ya, ada siklusnya. Yang kedua apa? Auto. Ketika repeatnya banyak, dia jadi otomatis. Dan yang ketiga, yang otomatis bisa 2 hal. Apa aja? Good or bad. Nah, teman-teman saya mau ajak kenalin ya di dalam diri teman-teman apa aja yang good, apa yang bad. Yuk kita next lagi. Nah, saya punya quote. Ini terkenal nih dari penjaga Inggris ya. English. First we form habits, then they form us. Conquer your bad habits or they'll eventually conquer you. Jadi ingat King the Conqueror, oke? Baru nonton ya. Nah, jadi teman-teman sama seperti habit yang teman-teman lakukan, secara nggak sadar mereka sedang teman-teman bentuk. Tapi kalau teman-teman tidak menaklukkan yang buruk, mereka akan menaklukkan teman-teman. Oke, yuk next lagi. Nah, sekarang saya mau ngomongin balance nih. Ini dua-duanya bedanya sama, namanya apa? Namanya apa? Jam, clock ya. Teman-teman tahu ada jam digital? Ada jam analog. Oke, jadi ada 2 hal ya. Sama seperti badan kita nih teman-teman. Yuk kita lihat next. Teman-teman tahu bahwa badan kita sesungguhnya tidak didesain untuk hal-hal yang secara full digital. Kalau benar, kita punya port USB di badan kita ya. Kita punya jack, tapi kita nggak punya kayak apa matrix gitu ya. Kita nggak punya. Artinya badan kita memang didesain untuk something called analog. Tapi secara digital kita bisa terbantu. Nah teman-teman, saya mau ajak kenalin ya, mau fokus sedikit ya. Mata kita paling tahan secara riset, fungsinya optimal itu 2 jam untuk kena cahaya yang direct gitu ya, kayak screen. Tapi kita pakai lebih ya dari itu ya. Honestly ya, kita lebih dari itu. Artinya kalau lebih, apa yang terjadi?
fungsi mata kita itu akan menurun, gradually declining. Yang kedua, kepala kita, otak kita nih, fokus kita itu for 45 minutes. Itulah kenapa jeniusnya, misalnya teman-teman tahu dalam permainan itu ada time limitnya, betul ya? Satu match Dota berapa lama? Ada yang tahu? 40 menit. Itu kalau alot banget ya. 40 menit. 40 menit ya, sampai 1 jam lah maksimal stretch-nya. Kalau Mobile Legends nggak nyampe ya? 20 lah gitu ya. Kalau Battle Royale gitu? Ya nggak ada yang sampai 1 jam ya, kita capek kalau mainnya gitu. Karena orang-orang desainer game itu tahu limitnya. Dan sama kayak misalnya Reels, berapa detik? Karena easy gitu ya, 15 per 45 menit itu akan sangat easy buat kita, enak dipakai terus-terus karena dicicil. Tapi kadang-kadang hal-hal yang dicicil terus-terusan kapasitasnya overload juga. Atau udah 2 jam ya, udah ada ribuan yang kita scroll. Dan juga badan kita metabolisme 2-3 minggu kalau kita cuma lihat gadget tapi nggak ada exercise-nya, metabolisme kita akan menurun juga. Jadi yang rasanya sudah mulai menumpuk lemaknya gitu ya, karena pandemi kemarin, coba ya, kita mau sama-sama nih nanti di next di akhir ya. Oke, Miss. Jadi intinya adalah badan kita punya keterbatasan nih. Teman-teman kan kalau misal pakai gadget, kalau nggak tahu batasan, tahu-tahu baterainya habis gitu ya. Terus sampai dicas deh mau nggak mau. Nah, badan kita pun juga punya batasan-batasan. Saya mau kenalin ya ke teman-teman. Satu titik saya yakin banget teman-teman pernah mengalaminya. Kalau teman-teman pakai gadget nih karena lagi bosan scrolling, kan refresh kan sampai ke tahap kedua ya, di-create ya. Tapi ada red gate atau saya bilangnya tuh pagar merah yang teman-teman itu secara nggak sadar terobos. Pernah nggak di masa ini, di titik ini sampai masuk ke bis adalah ketika teman-teman udah rasanya enough, tapi teman-teman compromise. Lanjut lah. Habis nggak ada hal lain yang bisa dilakukan. Teman-teman terobos gate merah itu. Tadinya sebetulnya otak kita waktu refresh like 15-20 minutes itu sudah optimal lagi untuk do something else. Tapi ketika kita rasanya ada dopamin lagi, kita masuk ke dalam kategori namanya abuse. Nah, teman-teman telah menyalahgunakan fungsi badan maupun gadget tersebut. Nah, apa? Karena saya dulu juga mengalaminya. Gitu. Saya tahu ya, teman-teman. Aduh, rasanya udah nih, mesti stop. Tapi nggak ada hal yang lain bisa dilakukan sih. Rasanya itu aja yang perlu dilakukan. Gitu. Nah, ibaratnya teman-teman main berempat nih. Yang dua udah stop, yang dua lanjut lagi. Ya. And then sampai akhirnya udah gue capek, yaudah gue push rank sendiri deh, misalnya gitu ya. Sampailah masuk ke dalam namanya addiction. Teman-teman benar-benar nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena aplikasi yang teman-teman pakai memang didesain untuk menangkap fokusnya teman-teman dan consume gitu, engage ya. Di sini siapa yang lagi ngikutin event dalam gamenya, gitu ya? Itu adalah salah satu step di mana teman-teman keambil di situ ya, terkunci. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa makanya sekarang ada ini ya, teman-teman pernah dengar jasa joki, ya? Nah, jasa joki memang buat kantong itu tidak bagus, tapi buat kesehatan kita bisa delegasikan. Udah deh, lu kerjain gitu ya. Kita mungkin experience 1 hari 2 hari pas main eventnya, tapi kalau misal untuk achieve something, for my advice ya buat teman-teman as a veteran gamers, teman-teman bisa lakukan menggunakan resource-nya teman-teman. Coba katakan resource, coba tangannya balik kepala, ya kan di resource. Nah, resource itu kan sumbernya teman-teman ya. Bayangkan di kepala teman-teman ada waktu, ada tenaga teman-teman yang teman-teman bisa pakai buat main game, tapi bisa juga untuk melakukan hal lain. Contohnya belajar alat musik, baca buku, bikin konten, gitu ya. Itu hal-hal yang resource teman-teman bisa pakai untuk hal-hal yang lebih produktif. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Nah, kita next yuk. Nah, saya mau kenalin ya sama teman-teman juga. Ada tahapan di mana addiction itu terjadi.
Level pertama yang mild adalah ketika teman-teman merasa lelah. Jadi pakai gadget ada lelahnya juga ya. Kayak, aduh, capek juga nih, bosen. Kayak monoton itu lagi, ngeroundnya gitu lagi. Apalagi kalau lagi low streak gitu ya, terus. Itu capek banget. Tapi karena kita mau terobos, ya kenapa? Saya nggak bisa salahin ya, teman-teman punya keinginan untuk berkembang, untuk grow. Dan rasanya, waduh saya pasti bisa nih. Tapi nggak sadar teman-teman pakai resource yang mesti buat belajar, mesti ngobrol sama teman-teman, sama keluarga, belajar something else gitu ya. Jadi untuk push gitu ya, push the rank akan masuk dalam kondisi moderate. Biasanya kalau moderate itu udah kena mood. Kenapa? Siapa di sini abis main moodnya jelek? Abis sosial media kita lihat followers, kurang nih kayaknya 2 nih, siapa ya teman kita ya 2 ya gitu. Moodnya kayak, aduh apa gue udah gak disukain lagi ya. Nah itu udah masuk tahap moderate. Biasanya kita tidak bisa mengarahkan fokusnya untuk hal-hal yang lain. Dan yang ketiga adalah addiction. Itu udah severe. Katakan severe. Severe ada tahu artinya apa? Parah gitu ya. Bilang kanan kiri, parah bro. Nah teman-teman kalau di tahap ini, teman-teman need help. Need apa? Nanti kita lihat ya sama-sama ya, how to help ourselves ya. Ya, next lagi. Yes. Nah, jadi kalau misalnya udah sampai severe, apa aja sih yang akan dirasa? Yang pasti pertama, over inventing mind focus. Artinya teman-teman fokusnya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Aduh ini bentar lagi nih sir, abis event ini ada event itu, abis itu ada lagi reward yang di sini, map baru kebuka gitu ya. Udah nggak bisa ngapain lagi, sir. I harus invest myself di sini, I harus achieve something. Tapi itu game, teman-teman ya. Misalnya di sosial media juga, I harus bikin konten, followers saya udah nanyain, gitu ya. Nah itu adalah over investing mind focus. Kita nggak bisa pikir yang lain lagi kecuali gadget kita, gitu ya. Yang kedua, over focus to specific topic. Udah, kalau misalnya sekarang harus terjadi sekarang ini aja, nggak bisa yang lain-lain. Nah teman-teman jadi sulit untuk sebetulnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Ignore responsibility. Teman-teman kalau misalnya udah lihat satu hal, udah penting gitu ya, lalu tiba-tiba let's say teman-teman lagi ikutin game deh ya, kan most likely games, lalu parents bilang turn it off, kita mau pergi, apalagi yang modelnya komputer game, gimana responnya? Belum bisa di stop, ini nggak bisa di pause model begini gitu ya, udah nggak bisa. Tapi ada responsibility yang harus dilakukan di luar itu. Kenapa? Ketika kita fokus ke suatu hal, kita lupa ngitung kita mau main berapa jam, kita udah nggak peduli yang lain, kita pakai resource kita untuk itu karena kita mau gain something. Tapi ironisnya, teman-teman saya tanya ya, ketika teman-teman mencapai hal itu, and then last-nya berapa lama sih? Bener nih, gue udah masuk tier yang atas nih. Terus and then ya udah season berikutnya di reset lagi gitu ya. Wah, percuma dong gitu. Nah itu adalah compulsion loop yang tadi kita lihat di video. Jadi teman-teman belajar ya, sama-sama ya kita ya. Jangan sampai kita masuk ke tahap ini. Yuk kita next yuk. Nah, kita mau ngomong tentang change. Boleh tangannya mana change? Kita kan mau cari alternate ya. Kita mau cari sama-sama. Ketika teman-teman bingung, harus udah stop nih mau ngapain? Actually banyak alternatifnya, gitu ya. Dan ini salah satu personal experience saya. Musical instrument, kenapa yang saya tampilkan di sini bisa teman-teman coba? Karena hal-hal ini terpakai lebih daripada masa teman-teman remaja sekarang. Jadi contoh ya, kalau misalnya siapa pernah main apa ya? Fortnite. Siapa yang season 1 main? Pertama kali Fortnite launching saya main gitu. Yang masih main sampai sekarang? Oke, saya lihat banyak yang turun ya. Exactly, oke teman-teman saya lihat turun. Artinya apa? Game yang teman-teman mainkan itu will come to an end sampai akhirnya. Dan teman-teman investing something resource yang in vain gitu. Ya walaupun memang cerita sih,
oh saya pernah main Fortnite, seru banget gitu ya. Sekarang main nggak? Udah nggak sih gitu ya. Tapi waktunya kepake berapa lama? Lama sih. Kalau kamu ngapain? Oh saya belajar gitar nih. Sampai sekarang, udah bisa ngepet, bisa main lagu ini, lagu itu, ada lagu baru saya bisa mainin. Nah kalau compare apple to apple, penggunaan waktunya, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan resource, waktu dan yang lain-lainnya untuk hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena nanti teman-teman dewasa pun, this is masih still use. Saya selipin satu board game gitu ya. Board game ternyata dipakai juga loh di company-company. Jadi kalau teman-teman nanti melamar perusahaan, kan ada yang umumnya tes ya, tes and interview, tapi ada yang disuruh main board game. How to solve the problems directly on site. Nah, jadi kenapa saya urge teman-teman untuk teman-teman kalau udah sampai fatigue, waktunya mau coba yang lain, remember this ya, ada alternate yang bisa dilakukan, and this will be a good alternative. Salah satunya. Oke, nextnya. Nah, saya mau screening, cepet aja. Saya baca satu persatu, yang merasa boleh angkat tangan gitu ya. Yang preoccupied gaming, saya sangat terfokus sekali sama game. Oke. Experiencing bad mood when away from games. Oke. Kalau biar cepat saya di dalam hati aja ya, dikalkulasi ya, berapa banyak ya. Gaming duration increase to satisfy. Hari ini 2 jam, besok mungkin increase, ya kurang dikit tapi mesti increase lah. Terus difficult to reduce or quit gaming activity. Susah banget nih. Apalagi besok ada event-event. Oke ya. Have no interest in any activity due to gaming. Minggu depan kita pergi yuk, weekend, mau kemana? Ayo lagi ada, mau dikejar nih, equipnya lagi baru mau turun gitu. Ada gitu? Loh, oke. Continue playing even if it is exhausting. Udah capek nih, aduh, udah mesti tidur, kayaknya bentar lagi ketiduran. Ada? Ada ya? Tell lies about gaming time on. Kamu udah main berapa jam hari ini? Baru juga mulai, gitu ya. Padahal udah mulainya dari malam sampai pagi. Ada? It is only game that suit the bad mood. Kalau bad mood, aduh saya nggak tahu apa nih kecuali game baru feeling better. Ada ya? Oke. Di sini ada yang tadi berasa sayang banget tuh. Minimal 5. Minimal 5 aspek. Ada? Ada ya? Oke, turunin. Nah, artinya kalau 5, teman-teman udah masuk tahap yang namanya udah transisi antara abuse tadi sama addiction. Jadi teman-teman tahu ya bahwa hal-hal ini sebenarnya bisa di-solve nggak dengan gaming loh. Ini adalah salah satu, ini adalah beberapa ciri-ciri kriteria namanya internet gaming disorder. Nah, jadi teman-teman kalau misal udah 5, teman-teman punya bibit yang kuat untuk mengalami disorder karena gaming. Nah, you have to seek help. Harus apa? Cari bantuan. Oke, yuk kita lihat yuk, gimana sih cara bantuannya? Katakan sama-sama. Aduh, luas banget. Yang kuat dong, kita mau selesai nih. Yes, help gitu ya. Nah, di help ini ada 3. Recap, self help, sama seek help. Jadi teman-teman kita mau recap dulu apa yang kita cek dari tadi ya. Yang pertama ini apa? Yang bohong. Knowledge and dynamic ya. Terus yang ini apa? Alternate exploration. Ini sama-sama yuk biar fokusin. Yang ini namanya apa? Knowledge and dynamics. Katakan sama-sama, knowledge and dynamics. Yang ini namanya alternate exploration. Saya gayanya ya. Oke, yang sekarang adalah help. Ya, kita lihat yuk. Gimana sih kita bisa help? Nah, help ingat ya tadi yang di kantong dikeluarin lagi. Yang di kantong tadi dibuka, keluar ya. Namanya 50-50 management. Jadi teman-teman perlu balance antara rules sama opinion. Kalau teman-teman rasanya banyak ngatur waktu, tanya sama orang tua. Kalau orang tua banyak ngatur, diskusi. Yang kedua, badan kita itu didesainnya untuk analog. Jadi jangan sampai overdosis. Oke, keep it balance. Alternatifnya juga udah tahu tadi ya. Paling penting adalah 2 hal, konsisten dan reliable. Oke, nah sekarang
itu recapnya. Kita masuk ke berikutnya adalah self help. Nah, saya punya challenge nih. Jadi teman-teman yang mau ikut saya challenge, kita mulai dari tanggal ini 24 sampai plus 40 hari. Kriterianya mudah. Yang pertama adalah kita harus continuous. Jadi nggak ada cheat day-nya, nggak boleh skip. Dan ini akan membantu kita secara fisik dan psikologisnya. Artinya akan melibatkan olahraga dan juga main, gitu ya, pikiran kita. Yaitu dengan membaca dalam 40 hari, jadi 10 hari selesai satu buku, gitu ya. Dan harus ada keterampilan baru. Nah, biasanya saya lakukan ini untuk klien-klien saya yang seumuran teman-teman. Jadi kalau teman-teman rasanya, sir, I cannot break through from the cycle, gitu. Saya pasti main lagi karena nggak ada lagi. Nah, saya challenge ini biasanya ada sekitar ya 20-30% yang berhasil. Dan saya harap teman-teman adalah bagian dari 20-30% itu, ya. Oke, next lagi. Dan sebelum kita mulai, biasanya kita akan menggunakan ini namanya SMART. Nanti saya mungkin izin share ya, bisa. Nanti formatnya saya kasih sama Mrs. Kak, gitu ya. Nanti teman-teman bisa dapat formatnya. Jadi sebelum kita mulai challenge-nya, teman-teman akan bisa menggunakan format ini. Kalau dulu pasti saya cukup yakin teman-teman mestinya udah pernah diajari tentang SMART Action Plan, ya. Specific, measurable, attainable, relevant, and time. Contohnya, saya mau menggunakan free time saya untuk hal yang lebih berguna. Spesifik ya, goal saya ya. Dan harus bisa diukur. Setidaknya dalam sebulan atau 40 hari yang challenge itu, ada 2 buku yang saya selesai baca. It means 1 achievement. Ingat teman-teman, kita kan ada 4 question, ini salah satu questnya. Dan setidaknya contohnya, saya mau main alat musik, bisa main, misalnya gitar atau piano gitu ya. Lagunya Ed Sheeran deh minimal, ya, yang perfect gitu. Caranya gimana? Minimal 1 hari, allocate 1 hour to read books, and then another hour to practice the music instrument. Sebenarnya itu hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang simple, tapi harus dimulai. Dan relevannya apa? Alternate usage of gadget. Jadi waktu kita pakai buat gadget itu bisa kita alokasikan untuk pengetahuan dan keterampilan yang baru. Selesai kapan? Selesainya 40 hari atau ya 1 bulan sampai 40 hari dari sekarang. Nah, ini sebenarnya hal yang doable, bisa dilakukan sama siapapun, ya. Tapi memang key-nya ingat ya tadi dulu ya, consistent and reliable. Teman-teman perlu konsisten melakukannya dan perlu bisa dipercaya. Karena teman-teman punya autonomi. Punya apa? Autonomi. Oke, smart ya. Oke, Miss, next ya. Tapi kalau misal teman-teman, aduh, sir, I cannot do it by myself. You have to seek help. Mesti cari bantuan. Bantuannya gimana? Ada beberapa step. Saya jamin 99,9% gitu ya, orang tuanya parentsnya dari teman-teman pasti mau support. Jadi teman-teman ketika cerita, Dad, Mom, I have challenge nih, 40 days challenge, you want to support nggak? How can I support gitu ya? Minta bantuan. Misalnya apa yang kamu bisa butuh bantuan? Ayo mesti disupport nih, dimotivate gitu ya. Dia bisa minta tolong sama parents, sama siblings gitu ya. Yang kedua, harus bikin timetable. Di sini siapa yang belum punya timetable? Jadwal mingguan, harian. Buatlah jadwal mingguan. Kenapa? Karena teman-teman tidak tahu, apalagi pandemi ya, hari ganti hari itu kayak skip gitu. Nah, ketika teman-teman punya jadwal mingguan, sini semua pasti punya gadget ya. Saya kasih tips boleh ya? Mau? Biar teman-teman tidak rasa hari itu bergerak cepat, teman-teman taruh alarm di jam bangun pagi, makan siang, sore, dan malam. Jadi teman-teman tahu waktu alarm itu nyala, tahu teman-teman udah, ini udah separuh hari, ini udah 3/4 hari, saya udah nyampe mana nih, gitu ya. Teman-teman bisa keep up monitoring your daily activity. Kalau misalnya sulit gimana? Counseling problem. Nah, nanya siapa biasanya?
Siska. Kalau misalnya bingung, tanya prinsipal. Prinsipal tanya bingung, ya udah saya bantu gitu ya. Jadi teman-teman mesti tanya. Kalau misal bingung, jangan keep it by yourself. Yang keempat, saya mau belajar nih keterampilan baru. Cari coachnya. Sekarang apalagi banyak ya keterampilan baru yang bisa belajar secara YouTube, secara online. Dan yang paling bikin kita dapat bantuan adalah ketika kita punya teman-teman yang minatnya sama. You mau belajar bareng nggak? Piano, boleh? Ya nanti goal kita apa? Kita bisa recital ya pas lagi show buat school gitu, lagi promka, atau lagi apa. Nah itu hal-hal yang akan membantu teman-teman ya. Next lagi nih. Okay, I think that is the end of my slides ya. Jadi teman-teman, yang disampaikan tadi oleh saya adalah bagaimana teman-teman sebenarnya punya alternate untuk pilih aktivitas itu tidak harus gadget selalu. Nah sekarang saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk kita bisa discuss or ask some points gitu ya terkait dengan topik-topik gadget ataupun gimana sih seek help yang spesifik buat teman-teman. Saya open to discussion. Ada yang mungkin something pop up in your mind, mau nanya sesuatu? Ya itu kalau buat Discord ya nanti bisa add saya dulu aja gitu. Mau diskusi ini Discord, jangan saya lagi di sini juga gitu ya. Tapi nanti kalau misal ternyata setelah sesi biasanya ya kalau saya habis seminar ada yang mau nanya after that kita bisa ngobrol di Discord. Tapi currently I'm here gitu ya. Jadi kalau mau ditanya tentang hal-hal terkait dengan your growth dari social emotional, terus tentang problems, social problems, tentang gadget, anything related to it, silakan. Oke, ada yang mau nanya? 70 temennya. Itu tanya barengan dulu ya, discuss mau nanya apa boleh? Yes? Endemi. Ya, walaupun tidak di slide, saya bantu jelasin. Dari siapa namanya? Oh, Isaac ya. Nah, kalau kamu tahu pandemi itu kan kondisi yang mempengaruhi secara global. Tapi kalau endemi adalah sebuah kondisi di mana kita sudah mulai beradaptasi dengan pandemi tersebut secara general ya. Jadi saya bukan global pandemic expertise gitu ya. Tapi ya itulah secara penjelasannya. Tapi thank you for asking. Ada yang more specific to gadget usage perhaps? Yes. Saya mungkin kasih mic-nya dulu ya biar kedengarannya. Oh, thank you. Oke. Dengan siapa? Kan di situ katanya mata itu kurang lebih paling optimal untuk melihat screen-nya itu kurang lebih 1-2 jam. Harus istirahat berapa banyak agar matanya itu bisa kembali ke kondisi optimal itu sehingga kita bisa menggunakan gadget lagi. Oke, dengan ini siapa namanya? Konfirmasi. Bro? Oh, keren banget namanya ya. Oke, thank you Komandan for your question. Jadi saya bantu jelasin ya. Memang mata kita kan extend durations, dia durability-nya itu 2 hours. Tapi memang itu pertanyaan bagus. Kenapa kita harus istirahat dan berapa lama istirahatnya? Nah, jadi mata kita itu kan kalau teman-teman yang udah belajar biologi di belakangnya ada semacam otot ya. Jadi kan bola itu belakangnya ada ototnya. Nah, otot itu ketika kita fokus kepada cahaya, otot itu menegang. Jadi sama kayak teman-teman lagi angkat besi. Jadi restnya itu sebenarnya ada after 2 hours. You take 5 to 10 minutes itu untuk lihat hal-hal yang jauh atau merem sambil di massage. Nah, itu physically itu akan membantu. Bagaimana tahu udah 2 jam? Alarm gitu ya. Itu ada bagaimana gadget bisa membantu teman-teman mengingatkan diri. Sama kalau yang biasa punya smartband, berdiri untuk stretch ya. Biasa ada gadget ya beberapa band yang ngingetin. Dan ada yang lebih canggih ngingetin buat minum. Nah,
Teman-teman kalau belum punya gadgetnya yang bisa disetting gitu, setting aja alarmnya. Jadi kalau alarmnya jalan terus sampai belum hidup. Apalagi nih, mesti guling. Mesti istirahat dulu. Oke, ini buat spesifik mata ya tadi ya komponen ya. Oke, thank you. Nah, ada yang mau membahas tentang bagaimana dynamic of psychology di dalam gaming, saya juga ituin loh. Kenapa ada bocil-bocil toxic misalnya gitu ya, itu juga saya bisa jelasin. Dan kenapa kita jadi sangat urge untuk retaliate gitu, membalas. How to stop addiction? How to stop addiction? How to stop scrolling? How to stop scrolling? Oke. Nah, teman-teman tadi lihat satu format namanya SMART ya. Ingat tadi specific, measurable, yang ada allocated free time. Nah, teman-teman tadi kan kita belajar tentang habit juga. Tadi sorry namanya siapa? Ethan. Oke, Ethan. How to stop scrolling? Scrolling nih, saya jelaskan secara mekanismenya ya. Ketika kamu scroll, ini kan ada otot yang gerak. Otot itu dipengaruhi oleh saraf yang dikontrol oleh brain ya. Nah, ketika kamu mau alter your activity, kamu harus punya another experience. Jadi kamu ketika misalnya udah kebiasaan nih, sebelum mulai kamu sudah harus kenali patternnya. Ketika kamu pegang gadget, saya pegang gadget nih, saya mulai scrolling, kamu harus tahu kasih alarm. After 5 minutes, kalau saya masih lanjut ya, tapi ini adalah jatah yang saya kasih ke diri saya untuk scrolling. Karena scrolling itu kan, let's say kayak 10-15 detik ya, reels ya. Tapi kita nggak sadar udah ribuan nih kita scroll satu hari. Nah, jadi untuk kita nggak waste our time and our energy, kita kasih limitation. Itulah kenapa beberapa gadget juga ada fitur untuk focus mode. Ada tahu ya? Kalau kita nyalain, ada beberapa aplikasi tidak bisa dibuka. Itu untuk sebetulnya tools untuk membantu kita fokus. Sama seperti Ethan ya. Kalau kamu mau stop scrolling, kamu kasih dulu jatah sama diri kamu. Kamu ketika pegang handphone, kalau udah automatically punya habit scrolling, kamu kasih limit sebelum mulai. Oke, sebelum kasih stopwatch, timer gitu, 2 menit. 2 menit sudah nyala, ya learn to obey the time. Oke, udah? Oke, it's okay. Kenapa? Karena ketika kita hit, rasanya pasti awkward gitu. Kenapa saya stop ya gitu? Padahal saya masih tadi ada yang menarik. Tapi itulah cara untuk stop di awal ya. Dan harus diulangi minimal ya 30-50 times. Nah, kamu udah terbiasa dengan bunyi itu stop, bunyi itu stop. Itu artinya kita belajar mendisiplinkan diri kita ya. Harus reliable sama diri kita. Oke, itu terjawab. Oke, thank you. Any question? Saya tadi siapin topik ya. Social platform outside social media apps. Nah, kalau discuss ada nggak sih social platform di luar? Ada yang mana ya? Oh, silakan. Hello, my name is Mafi from Manobadaya. Tadi kan dibilang ada 40 hari challenge kan. Tapi kan itu ada yang 1 jam belajar alat instrumen, terus 1 jam baca buku. Tapi kalau sekolah lagi sibuk banget, ada banyak PR sama ulangan misalnya, itu bagaimana cara untuk menyimbangi waktu sama dengan gadget-gadget yang dipakai. Terima kasih. Oke, tadi sorry namanya siapa? Matthew. Oke, thank you Matthew. Nah, Matthew, saya mau mungkin boleh linknya boleh dulu. Saya mau nanya, Matthew pakai gadget berapa jam hari? 2-3 jam. 2-3 jam. Dipakai buat? Chatting sama untuk belajar. Chatting sama belajar. Oke, intensif sekali nih, bagus nih. Ini ideal banget nih. Berarti udah punya habit yang bagus di sini. Tapi your free time, what do you use for? Practice piano. Practice piano. Oh ya udah. Oke, berarti ini kan continuous challenge-nya apa? Oke ya. I guess itu very good habit ya. Jadi kalau biasanya kalau di school itu nggak nyampe 4% lah populasinya gitu ya. Oke, berarti kamu sebenarnya udah punya good habit. Ya, pakai 2-3 jam. Nah, challenge ini yang saya
sampai ke kamu mungkin nggak mesti, oh saya piano lalu saya belajar gitar, enggak. Mungkin kamu tinggal pakai lesson kamu untuk ikut challenge ini, karena kamu sudah build before the others gitu ya. Nah jadi kamu kalau misalnya, apalagi selain main piano dan kursus itu saya nambahin lagi 1 jam gitu ya. Nah biasanya buku-buku yang saya challenge adalah buku-buku yang non-academic justru, bukan pelajaran, tapi self-development. Misalnya gimana build good communications, bagaimana build our leadership, self-leadership gitu ya, our time management. Nah hal-hal itu yang akan membantu teman-teman punya knowledge baru untuk reguler gitu ya sehari-hari. Oke, thank you dari Matthew ya. Thank you. Jadi kalau mau ikut challenge-nya, udah punya habit itu disertakan aja, itu benefitnya. Oke, dan lagi from designs. Oh ya, langsung ya. So what if you're playing a game and then your dad suddenly comes in and asks you to sleep, but you cannot pause the game, and if you leave you get penalty. So what do you do? I kind of recall my old memories then, yeah. It happened a lot. So if you're saying like so, Catherine, yeah. Okay, Catherine, what happened if I was into the game, currently gaming, and then parents came, orang tua saya datang untuk stop, gitu ya. Nah, cara yang paling mudah dan civilized adalah before we start, we have the agreement. Ingat tadi 50-50 ya, waktu itu ya. Jadi ketika saya asumsikan, I assume that when your parents came to your room in a random time while you are gaming, it means the time has not been established. Jadi belum ada kesepakatan jam segini sampai segini saya play ya. And then after that we go somewhere else or do something else. Nah kenapa jadi konflik? Biasanya yang itu yang sumber-sumber konflik ya. Karena kayak, you kan tahu, I lagi gaming, gak bisa di stop. Orang tua pun merasa kayak, loh, kan ini game doang. Yes, ya kan? Berasa relate ya? Kan ini game doang, ya matiin aja. Kamu kalau dimatiin, kamu mati. Kan pertanyaannya lagi, kok jadi gak relate gitu ya? Kita game banget sama orang tua. Tapi yang dia dapat dilakukan adalah ketika kamu sebelum mulai, kamu disclaimer dulu. Mom, dad, chat, telepon. If something urgent, ya kalau misalnya ada yang kebakaran gitu ya, you pasti leave the game dong. Something urgent, I will leave it. But if not that urgent, I will take this 45 minutes ahead to play some game. After that, I gonna do another activity after the games. Jadi ada disclaimernya, kan kita sama orang tua nggak ini ya, nggak ada sulit ngomong, kecuali kamu memang ada konflik sama orang tua, memang mancing gitu ya, parent saya pasti masuk nih untuk marah-marah. Nah, mungkin kalian dapat ya, get the point ya. It means before we start do the activity, we tend to say, to disclaim what we gonna do with that time. Okay, thank you Catherine. Mungkin satu pertanyaan lagi. One last question. One last question. You can join di Discord channel ya nanti ya, kita ngobrol ya. For you. Kan tadi kita dibilangnya kan greennya fokusnya selama 45 menit kan. Sedangkan kita sekolah itu lebih dari 6 jam. Itu gimana ya? Kalau tiap lesson part, saya namanya sorry. Keiko. Keiko memang belajarnya itu kan accumulation-nya, penjumlahannya sampai 6 jam. Tapi transition between lesson to other lesson berapa menit? Lebih dari 80 menit. More than 80 minutes. Tapi buat spesifik subjeknya 80 menit. maksudnya subjek yang kalau kita misalnya math gitu ya, subtraction and then algorithm. When you switch subjek itu satunya 40 menit. Iya, saya rasa sih biasanya gini, Keiko tahu bahwa when school have some curriculum subjects, they use the basic of this knowledge. Ketika mereka mau memporsikan belajar apa,
mereka tahu bahwa fokus dari otak kita 45 menit. Memang bisa di stretch sedikit sih sampai 1 hour. Tapi more than that, gitu ya. For example ya, kalau saya misalnya consult sama teenagers, saya juga limit 45 minutes. Kenapa? Karena fokus, let's say ngomongin masalah tuh susah. Saya punya masalah, itu udah capek banget gitu. Saya punya masalah. Tapi more than 45 minutes itu judulnya bukan ngomongin masalah, ngerumpi gitu. Karena itu will distract a lot of topic of subjects. Nah, sama kayak pelajaran juga. Mungkin ada beberapa anak yang ini disorot ya langsung. Nah, tapi back to topic. Ketika ada anak-anak memang yang bisa last longer, lebih lama dikit. Tapi ada juga yang last earlier. Nah, jadi memang diambil tengahnya dalam 40 menit. Nah, kamu bisa pelajari itu di dalam neuroscience namanya. Jadi ilmu yang mempelajari fungsi otak. If you want to find out. Oke, mungkin thank you. Lambai-lambai. Oke, sangat terang ya. Oke, maybe that is the last question. And if you have some other questions, you can reach out from maybe Miss Siska. Nanti saya akan share kontaknya ya. Jadi kalau misal mau bikin habit yang baru tentang gaming yang bisa multiplayer, saya juga ada programnya biasanya. Oke, baiklah kalau demikian. Oh iya, satu lagi pesan dari saya. Kalau kamu, cowok ya. Kalau cowok pengen tinggi, cukup tidur. Perempuan juga sih. Tapi cowok itu di umur segini, kalau kurang tidur, sorry to say ya, teman-teman saya paling tinggi di keluarga saya karena saya banyak tidur pas umur kamu. Maksudnya cukup gitu. Teman-teman saya tuh ya segitulah gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa kurang tidur 7-8 jam, fix it immediately for your future. Oke, mungkin sekian ya. That's all for my slides, and thank you for your time and for your attention. I think we're gonna have to have applause for ourselves. Tepuk tangan buat diri kita ya. Kayaknya kita 42 menit juga ya tadi ya, 40 menitan. Oke, mungkin saya kembalikan ke bisnis kan? Untuk tim basket putra dan putri, setelah acara seminar diminta langsung ganti kostum untuk foto taking di chest lobby. Ya, tim basket putra dan putri setelah ini langsung di chest lobby untuk foto taking. Baik, sebelum kita kembali ke kelas masing-masing, kita akan akhiri acara kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena rahmat berkat-Mu kami sudah mulai melalui hari ini hingga siang hari ini dengan lancar, dengan selamat seluruh kendali. Kiranya Bapa, apa yang kami dapatkan melalui pembicara kami dalam seminar pada siang hari ini dapat benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kami sendiri. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain ya Bapak. Kiranya Kau berkenan senantiasa melindungi dan membimbing kami hingga akhir hari ini. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita akhiri dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Allah bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu
manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kemuliaan-Mu. Demi Kristus pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa